Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faza Fauzita Zaidah. Saya di sini sebagai presentator pertama dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang pengertian semantik. Jadi secara etimologi, semantik berasal dari bahasa Yunani sema, yang berarti simbol atau lambang. Sedangkan secara terminologi, semantik yaitu kajian tentang suatu makna atau biasa disebut dengan the study of meaning. Oleh karena itu, semantik di sini berarti studi analisis tentang makna-makna linguistik. Selanjutnya ada pengertian semantik menurut Tarigan. Semantik di sini menurut Tarigan yaitu mencakup makna-makna kata, perkembangan, perubahannya, sebab semantik itu tidak hanya mempelajari tentang makna bahasa, melainkan juga dengan hubungan makna bahasa satu dengan bahasa yang lain, serta pengaruhnya terhadap manusia dan masyarakat. Jadi semantik di sini menurut Tarigan di sini dia tidak berbeda dengan penjelasan yang pertama. Menurut Tarigan di sini semantik tidak hanya mempelajari tentang makna, melainkan tentang perubahan makna dari waktu ke waktu, itu juga dipelajari di dalam semantik. Di sini ada beberapa pengertian semantik menurut para ahli. Yang pertama menurut Lyons, dia mengatakan bahwa semantik yaitu pengertian semantik yaitu ilmu tentang makna. Lalu ada yang kedua ini dari Aminuddin. Aminuddin mengatakan semantik yaitu sebuah studi yang mengandung tentang makna. Lalu ada menurut Haier. Di sini dia mengatakan semantik adalah ilmu tentang makna atau tentang arti dari 3 tataran analisis bahasa, yaitu fonologi, gramatikal, dan semantik. Bisa disimpulkan dari persamaan dari teori-teori yang telah diungkapkan oleh para ahli ini bahwa semantik adalah ilmu yang membahas tentang makna atau arti dari suatu kata. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Faza, yaitu jenis-jenis semantik. Semantik mempunyai beberapa jenis, diantaranya semantik behavioris, deskriptif, historis, gramatikal, dan lain-lain. Dan saya akan menjelaskan 2 jenis semantik, yaitu semantik behavioris dan semantik deskriptif. Semantik behavioris yaitu semantik yang mereka percaya bahwa tidak ada perbedaan esensial antara tingkah laku manusia dan hewan. Kemudian mereka mementingkan faktor belajar dan kurang yakin terhadap faktor-faktor bawaan dan mekanisme atau determinasinya. Jadi semantik behavioris yaitu makna berada di antara stimulus dan respon. Contoh, ibu menyuapkan makanan pada si bayi. Semantik yang kedua yaitu semantik deskriptif. Apa itu semantik deskriptif? Yaitu kajian semantik tentang makna atau konteks terkini. Contohnya, kata juara sekarang yaitu diartikan seperti orang yang mendapat peringkat di kelas. Sebelumnya kata juara yaitu pengatur atau pelerai dalam persambungan ayam. Jadi semantik deskriptif ini hanya memperhatikan makna yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nima Azamia Saro. Di sini saya akan melanjutkan bagian dari Mbak Lela, yakni jenis semantik yang ketiga, semantik generatif. Semantik dalam aliran semantik generatif itu memiliki beberapa konsep. Jadi, konsep-konsep yang terkenal dalam aliran generatif itu ada 3. Kompetensi atau competence, yaitu kemampuan atau pengetahuan bahasa yang dipahami dalam komunikasi. Yang kedua, struktur luar, yaitu unsur bahasa berupa kata atau kalimat yang seperti terdengar. Dan yang ketiga adalah struktur dalam, yaitu makna yang berada dalam struktur luar. Aliran ini menjadi terkenal dengan munculnya buku Chomsky tahun 1957 yang kemudian diperbarui.
Nah, teori semantik generatif ini muncul pada tahun 1968 karena ketidakpuasan linguis terhadap pendapat Chomsky. Nah, menurut pendapat mereka, struktur semantik dan struktur sintaksis itu bersifat homogen. Struktur dalam tidak sama dengan struktur semantik. Nah, untuk menghubungkannya digambarkan dengan satu kaidah, yaitu transformasi. Nah, teori ini tiba pada kesimpulan bahwa tata bahasa terdiri dari struktur dalam yang berisi tidak lain dari struktur semantik dan struktur luar yang merupakan perwujudan ujaran. Kedua struktur ini dihubungkan dengan suatu proses yang disebut transformasi. Lalu selanjutnya yang keempat adalah struktur gramatikal. Semantik gramatikal adalah studi semantik yang khusus mengkaji makna yang terdapat dalam satuan kalimat. Verhaer mengatakan semantik gramatikal jauh lebih sulit dianalisis. Untuk menganalisis kalimat masih duduk, kakak sudah tidur itu tidak hanya ditafsirkan dari kata-kata yang menyusunnya. Jadi orang itu harus menafsirkan keseluruhan isi kalimat itu serta sesuatu yang ada di balik kalimat itu. Sebuah kata akan bergeser maknanya apabila diletakkan atau digabungkan dengan kata lain. Selanjutnya bagian yang kelima akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meryl Novita Risa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang jenis-jenis semantik yang sudah dijelaskan oleh presentator sebelumnya. Nah, untuk jenis semantik yang kelima yaitu semantik leksikal. Semantik leksikal merupakan pembahasan makna yang lebih menitik beratkan pada makna kata sebagai satuan mandiri. Jadi di sini semantik leksikal itu membahas tentang makna dari sebuah kata, hanya satu kata itu sendiri. Misalnya kayak absurd. Absurd itu kalau di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya tidak masuk akal atau mustahil. Bisa juga kata-kata yang lain. Nah, itu setiap satuan katanya itu dimaknai di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Biasanya seperti itu. Nah, untuk semantik yang keenam yaitu semantik historis. Dalam semantik historis, studi makna yang dikaji lebih mengacu pada rentangan waktu, bukan perubahan bentuk kata. Pada hal ini, semantik membandingkan kata-kata berdasarkan periode atau antar kata pada masa tertentu dengan kata pada bahasa lain. Jadi di sini semantik historis itu dia lebih membandingkan dua kata dalam bahasa yang berbeda. Misalnya pada periode ini, kata padi dalam bahasa Indonesia itu bisa dimaknai kata pari dalam bahasa Jawa. Nah, seperti itu. Jadi kalau semantik historis itu bukan ke perubahan katanya, perubahan kata dalam sebuah kalimat atau bagaimana, tetapi semantik historis itu lebih ke membandingkan dua kata dalam dua bahasa, tapi masih satu makna. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi Mbak Meryl, yaitu yang ke-8, semantik logika dan semantik struktural. Jadi semantik logika yaitu pengkajian makna lebih diarahkan pada logika, artinya setiap kalimat akan dilihat dari logikanya untuk mendapatkan sebuah makna dari kalimat tersebut. Contoh, terlambat pergi ke sekolah karena bangun kesiangan. Nah, logikanya, agar tidak bangun kesiangan, kita bisa menghidupkan alarm atau menyuruh orang tua kita untuk membangunkan, sehingga kita bisa bangun pagi dan tidak terlambat pergi ke sekolah. Yang kedua yaitu yang semantik struktural, yaitu semantik struktural bermula dari pandangan linguis struktural yang dipelopori oleh Saussure. Penganut strukturalisme berpendapat bahwa setiap bahasa adalah sebuah sistem, sebuah hubungan struktur yang unik yang terdiri dari satuan-satuan yang disebut struktur. Struktur itu terjelma dalam unsur
berupa fonem, morfem, kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana yang membaginya menjadi kajian fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Di sini saya akan mencontohkan dari semantik struktural, yaitu Ranti menjadi anak yang tercantik di sekolahnya. Semua teman-temannya berebut ingin bermain dengannya. Nah, dari kata contoh tersebut sudah mengandung morfem, kata, frasa, dan lain sebagainya.